Oh enggak, saya kan lagi saksi akad nikah. Sudah disampaikan belum Pak, apa namanya ini? Disampaikan ke Pak Sekda dan sudah dijelaskan sama PD Pasar nih, PD Pasar jelaskan. Gara-gara Anies, Ganjar harus telepon PJ Gubernur DKI untuk selesaikan masalah DKI? Ini semua emang masalahnya Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kemarin saya datang ke salah satu pasar, saya telepon Pak Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus diupload, tapi kok dibully ya? Padahal kita ingin menyampaikan saja, dan itu saya lakukan dimanapun, termasuk kemarin ketika para pedagang bakso datang ke Semarang. Oh, lagi menghadiri akad nikah. Oh, ya udah nggak apa-apa. Salam aja. Ada Pak Sekda nggak di situ? Nggak ikut ya? Nggak ada. Oke, sampaikan salam saya ya. Ya, makasih. Inilah kita telepon Pak Gubernur. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fadi Bakri di channel Jurnal 45. Husin Shihab yang dikenal sebagai loyalis Ganjar Pranowo mengaku heran dengan perundungan yang diterima Gubernur Jawa Tengah itu usai membantu pedagang di Jakarta. Diketahui, Ganjar mendapat bulian warganet usai menelpon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ganjar menelpon Heru usai mendapat keluhan dari warga selepas dirinya belusukan ke pasar di Jakarta Utara. Gak kebayang gimana kalau Pak Ganjar Pranowo melakukan keburukan. Bantuin orang di pasar aja dibully, heran gue. Pejabat baik malah dibully, yang suka ngibul dan bentak-bentak malah didukung. Aneh kan? Kata Husin Shihab lewat akun media sosial Twitternya, dikutip pada Selasa 27 Juni 2023. Pernyataan itu ia sampaikan sambil melampirkan berita berjudul Ganjar Pranowo bingung jadi sorotan usai telepon Heru. Kok dibully ya? Warganet mengkritik Ganjar karena dinilai tak punya wewenang di Jakarta. Sementara warganet menilai masih banyak masalah yang harus diselesaikan di Jawa Tengah tempat Ganjar kini bertugas. Miris memang melihat kelakuan orang-orang yang mendukung Anies. Semua pihak yang melakukan sesuatu demi kebaikan rakyat dihujat habis-habisan. Padahal yang dilakukan Ganjar itu bagus, yakni mencari jalan keluar dari masalah yang ditelantarkan dan tidak diurus oleh Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Apa yang dilakukan oleh Ganjar bukan untuk kepentingan Ganjar, tapi untuk masyarakat DKI Jakarta. Ganjar juga pasti menyadari lingkup kewenangannya di Jawa Tengah. Karena itu, beliau menghubungi PJ Gubernur DKI dan Sekda DKI untuk menyampaikan masalah warga. Memang masalah di DKI Jakarta sepeninggal Anies Baswedan masih menjadi momok bagi warga DKI dan pemimpin penggantinya PJ Heru Budi. Pemaparan di atas rasanya sangat tepat untuk menggambarkan tugas berat yang sedang diemban oleh Heru Budi Hartono selaku penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Ia jelas sedang mewarisi piring kotor yang sangat mudah terlihat dalam rentang waktu 8 bulan terakhir sejak Anies, gubernur hasil politisi ayat dan mayat itu selesai menjabat pada Oktober 2022. Tak hanya membuat repot Heru Budi Hartono, tetapi juga menyengsarakan warga hingga menimbulkan korban jiwa. Kita masih ingat bagaimana sumur resapan tak hanya menjebloskan beragam jenis kendaraan, tetapi sampai membuat seseorang meninggal dunia gara-gara terperosok, justru menjadi korban dari program andalan sosok bapak politik identitas itu. Bicara soal proses politik dan partisipasi publik, rasanya tidak semua hal butuh itu. Bagaimana dengan Formula E? Apakah ada partisipasi publik? Tidak ada. Banyak yang menolak, tapi Anies tetap lanjut. Banyak kejanggalan, tapi Anies bermanuver untuk menutupinya. Bahkan pohon-pohon di Monas pun dibabat seenaknya demi ambisi seorang Anies. Dan tidak ada kejujuran di apakan pohon tersebut. Biasanya sih sudah jadi mebel. Duitnya dikemanakan gak ada yang tahu deh. Krisis dan minimnya fasilitas kehidupan buat rakyat kecil saat Anies jadi gubernur sangat kontras dengan rencana Anies mengadakan acara balapan Formula E. Modal penyelenggaraannya saja sangat besar. Biayanya 350 miliar rupiah untuk menggelar satu kali balapan sebagai komitmen fee. Ini akan mengalami kenaikan 2% dari biaya awal setiap tahunnya. Ditambah pembayaran asuransi senilai 545 miliar rupiah.
ditambah pembangunan sarana dan prasarana buat balapan, seperti perbaikan jalan, pembuatan trek, dan lain-lain, diprediksi mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Total pengeluaran buat lomba buat orang kaya ini melebihi 1 triliun rupiah. Bagaimana kalau menurut Anda? Tapi buat Bung Adian, kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Analisa Adian Napitupulu menilai Pilpres 2024 cuma diikuti Ganjar dan Prabowo, Anies bakal gembos. Koalisi perubahan dipastikan hancur lebur. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dari cara pandang saya, Ya. kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, saya tidak setuju. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti 2 calon, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara itu menurut Adian, bakal calon presiden lainnya, Anies Baswedan, tak akan menjadi peserta dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Adian mengatakan hal itu berdasar hitung-hitungan dirinya terkait kemungkinan suara Anies tergerus sejak awal. Adian kemudian dikonfirmasi lagi jika sosok bakal calon tersebut adalah Anies. Menurut Adian, suara Anies sebelum Pilpres sudah tergerus dan kembali ke suara pemilik asal, yakni Ganjar dan Prabowo. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya, terkait tentang banyak hal gitu loh. Dalam kesempatan itu, Adian juga membantah bahwa prediksinya ini berkaitan dengan mimpi Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengaku bermimpi naik kereta bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku menaiki kereta Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia menyebut tiket perjalanan kereta itu dibayari presiden yang terpilih pada Pilpres 2024. Mulanya ia mengaku dijemput Jokowi di kediamannya di Cikeas untuk selanjutnya menjemput Megawati di kediamannya. Sebelum mereka bertiga ke stasiun Gambir. Sampai di Gambir, SBY melihat Presiden ke-8 RI sudah menunggu dan menyerahkan tiket kereta. SBY mengatakan, mimpinya itu tepat sehari usai pertemuan elit Partai Demokrat yang diwakili Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan PDIP yang dipimpin oleh Puan Maharani di Senayan pada Minggu 18 Juni. Usai pertemuan antara AHY dan Puan serta mimpi SBY tersebut, nasib Anies maju dalam Pilpres 2024 jadi sorotan. Pasalnya, Demokrat merupakan salah satu partai koalisi pengusung Anies bersama Nasdem dan PKS. Adian mengaku lebih percaya pada perhitungan dan kalkulasi daripada sibuk menafsirkan mimpi. SBY boleh bermimpi, itu hak dia. Tapi, Adian lebih suka pada kalkulasi daripada menafsirkan mimpi. Tapi, pernyataan Adian itu malah ditafsirkan yang tidak-tidak oleh Deputi Bapilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani. Kamhar menilai pernyataan Adian sebagai bentuk propaganda. Menurutnya hal ini bagian dari operasi penjagalan. Pihaknya menilai pernyataan Adian tentang Anies gembos dan tak akan ikut Pilpres 2024 menyesatkan. Kamhar pun berkata, Adian menganggap rakyat bodoh dengan pernyataan itu. Kamhar mengatakan, rakyat jelas-jelas menginginkan perubahan yang ditawarkan Anies dan koalisinya. Ia yakin manuver Adian itu tak mempengaruhi pencapresan Anies. Tapi, jika diperhatikan, apa yang diungkapkan oleh Adian ada benarnya juga. Karena jika dilihat dari elektabilitas Anies semakin jauh dan anjlok, respon positif masyarakat kepada Ganjar dan Prabowo juga semakin baik. Namun anehnya, Nasdem dan Demokrat masih saja menganggap itu semua karena penjagalan terhadap Anies. Ya? Inilah yang terjadi jika mengusung Anies Baswedan. Ada banyak hal yang semua harus fakta yang diungkapkan dimentahkan dengan dalih penjagalan. Tapi, Adian mengatakan hal seperti itu karena koalisi perubahan tidak satu suara. Dari awal, koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP sering terdengar ada konflik, mulai dari keterlambatan deklarasi dukungan Anies Capres, dan yang paling rumit adalah penentuan cawapres pendamping Anies.
lawan dari Anies Baswedan tidaklah gampang. Ganjar Pranowo dan Prabowo mempunyai elektabilitas lebih tinggi dari Anies. Apalagi Ganjar dan Prabowo didukung oleh partai pengusung yang besar dan berpengalaman. KPP akan kesulitan menghadapi koalisi lain. Apalagi belum lama ini, Ketum Partai Demokrat bertemu langsung dengan Puan Maharani elit PDI Perjuangan. Pertemuan ini indikasi Demokrat berpeluang hengkang dan menghanguskan tiket capres Anies Baswedan. Bagaimana kalau menurut Anda?